Perkenalkan, nama saya Elvina dari kelas 1C, Prodi Administrasi Bisnis. Saya akan mereview buku ke-9, Introduction to Sociology. Istilah sosiologi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu sosius dan logos, yang artinya masing-masing masyarakat dan studi. Jadi definisi sosiologi secara etimologis sederhana adalah bahwa sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu sosial atau perilaku yang berasal dari abad ke-19 di Eropa Barat. Perhatian utamanya adalah menemukan hukum-hukum dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan sosial manusia, dunia sosial, kerja, dan perkembangan masyarakat dan lembaga-lembaganya. Ini tumbuh dari konteks revolusioner yang besar, dengan perhatian besar untuk mengatasi perubahan sosial, gangguan, dan masalah dunia modern. Sosiologi mikro mempelajari aspek mikro masyarakat manusia, yaitu proses dan fenomena sosial yang terjadi pada tingkat skala kecil. Sosiologi makro mempelajari aspek makro, dan yaitu keseluruhan struktur, fungsi, perubahan, perkembangan, dan serta proses fenomena sosial pada tingkat skala besar. 6 bidang studi utama dalam sosiologi adalah organisasi sosial dan teori sosial, perubahan sosial, masalah sosial, proses sosial, kelompok sosial, dan kontrol sosial. Belajar sosiologi memberi kita imajinasi sosiologis, cara yang mencerahkan untuk memahami kekuatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan kita sebagai individu, kelompok, komunitas, dan bangsa. Sosiologi memberi kita banyak manfaat praktis dan berkontribusi besar pada solusi untuk masalah sosial kontemporer. Penelitian sangat penting dalam sosiologi. Meskipun beberapa menantang status ilmiahnya, ia menggunakan metode ilmiah untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyebarkan pengetahuan ilmiah tentang masyarakat dan fenomena sosial. Sebuah penelitian sosiologis khas mungkin melibatkan 7 langkah, dan setiap langkah sangat penting dan harus diikuti dengan hati-hati untuk melakukan penelitian standar dan berkualitas. Sosiologi bukanlah sebuah pulau, itu saling bergantung dengan ilmu-ilmu lain, dan untuk materi pelajarannya kurang lebih mirip dengan ilmu-ilmu sosial atau perilaku lainnya seperti antropologi, psikologi sosial, ilmu politik, ekonomi, dan geografi manusia. Namun, untuk metode, fokus, unit analisis, dan pendekatannya berbeda. Disiplin yang paling dekat dengan sosiologi adalah antropologi sosial. Mereka terbagi perkembangan sejarah, konsep, teori, dan pendekatan yang serupa, meskipun yang pertama berfokus pada masyarakat modern dan penelitian kuantitatif, dan yang kedua berfokus pada masyarakat tradisional dan teknik penelitian kualitatif. Konsep masyarakat dan budaya merupakan pusat sosiologi. Masyarakat adalah pengelompokan otonom dari orang-orang yang mendiami wilayah yang sama, memiliki budaya yang sama, dan terkait satu sama lain melalui interaksi sosial yang rutin, serta status dan peran yang saling bergantung. Masyarakat dapat dikonseptualisasikan memiliki tingkat yang berbeda, di tingkat global, kontinental, regional, nasional, tingkat negara bagian, dan kelompok etika. Tergantung pada berbagai kriteria, masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori seperti masyarakat dunia pertama, dunia kedua, dunia ketiga, dan dunia keempat, dan masyarakat berburu dan meramu, penggembalaan, agraris, industri, dan pasca industri. Istilah budaya mengacu pada seluruh cara hidup anggota masyarakat. Ini termasuk apa yang mereka kenakan, adat perkawinan dan kehidupan keluarga mereka, seni dan pola kerja, upacara keagamaan, rekreasi, dan sebagainya. Kebudayaan memiliki berbagai dimensi seperti materi dan non-materi, implisit dan eksplisit, organik dan supraorganik, ideal dan aktual, dinamis dan statis, dan terbuka dan terselubung. Unsur-unsur penting dari budaya meliputi simbol, bahasa, nilai, dan norma. Aspek budaya penting lainnya seperti keragaman budaya, etnosentrisme, relativisme budaya dan kejutan budaya, universal budaya, alternatif, dan spesialisasi. Sosialisasi adalah proses seumur hidup.
tidak pernah berakhir, di mana individu dilatih dan dipasang ke dalam fungsi normal masyarakat dan kelompok mereka. Hanya manusia yang secara biologis mampu bersosialisasi. Dengan demikian, dasar biologis yang memungkinkan sosialisasi pada manusia meliputi tidak adanya naluri, kebutuhan kontak sosial, kapasitas untuk belajar, ketergantungan masa kanak-kanak yang berkepanjangan, dan bahasa. Peneliti sosialisasi telah mengidentifikasi mekanisme di mana sosialisasi berlangsung. Ini disebut mode pembelajaran sosial. Mereka termasuk pengkondisian klasik dan operan, pengambilan identitas, pemodelan setelah, dan pemecahan masalah. Pola sosialisasi bervariasi dari masyarakat ke masyarakat. Ada dua pola sosialisasi yang luas, yaitu sosialisasi represif yang menitik beratkan pada mekanisme punishment dan reward, menekankan pada kepatuhan anak, dan sosialisasi partisipatif yang berfokus pada partisipasi anak-anak dengan menekankan sosialisasi yang berpusat pada anak. Tujuan sosialisasi meliputi menanamkan disiplin dasar, menanamkan aspirasi serta disiplin, memberikan identitas individu, mengajarkan peran sosial dan sikap pendukungnya, dan keterampilan mengajar. Jenis utama sosialisasi adalah primer, sosialisasi masa kanak-kanak; sekunder, sosialisasi orang dewasa; sosialisasi dan resosialisasi. Jenis minor lainnya meliputi sosialisasi antisipatif dan sosialisasi terbalik. Sosialisasi dapat dilakukan pada tingkat informal dan formal. Di antaranya, sosialisasi informal melalui agen orang tua, saudara kandung, kelompok sebaya, dan hubungan interpersonal memainkan peran yang sangat kuat dalam membentuk sikap, tujuan, gaya hidup, pengetahuan, dan pengembangan kepribadian kita secara keseluruhan. Agen sosialisasi formal lainnya juga memainkan peran yang sangat penting. Ini adalah sekolah di berbagai tingkat dan media massa, di mana televisi menonjol sebagai agen sosialisasi paling kuat yang berkaitan dengan anak-anak, seringkali dengan efek negatif. Organisasi sosial mengacu pada orang dikelompokkan secara sosial dalam jaringan interaksi dan hubungan sosial yang bertahan lama. Lingkungan hidup dan kerja yang sesuai bagi seseorang adalah kehidupan kelompok. Karena kapal tidak berfungsi di luar air, manusia sebagai makhluk sosial tidak hidup untuk jangka waktu yang berarti dan berkelanjutan dalam keterasingan dari konteks kelompok sosial. Apapun yang kita lakukan, katakan, berperilaku, atau lakukan mendapatkan makna yang benar dalam konteks kelompok sosial. Dalam hubungan sosial yang terorganisir dari kelompok manusia, proses sosial berlangsung. Proses sosial adalah bentuk tindakan berulang, pola perilaku sosial. Proses sosial memanifestasikan dirinya melalui berbagai mode seperti kompetisi, konflik, kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Proses ini berlangsung secara terus-menerus pada tingkat mikro dan makro. Cara-cara proses sosial ini saling terkait dan masing-masing dapat menghasilkan yang lain, dan mereka berlangsung secara siklik. Istilah patologi sosial dan masalah sosial sering digunakan secara bergantian. Mereka mengacu pada kondisi masyarakat yang sakit. Karena tubuh fisik menderita berbagai penyakit, masyarakat sebagai suatu sistem juga menderita berbagai patologi yang mengancam fungsi dan keberadaannya yang tepat. Sosiologi lebih suka menggunakan masalah sosial daripada patologi sosial. Masyarakat yang terbatas pada dimensi psikologis individu atau kelompok sosial tingkat mikro mungkin bukan merupakan masalah sosial itu sendiri, meskipun merupakan manifestasi dari kondisi masyarakat yang sakit. Beberapa masalah sosial memiliki sifat universal atau global, dan yang lainnya terkait dengan tingkat perkembangan ekonomi dan teknologi masyarakat, sejarah, ekologi, pengaturan sosial politik, dan budaya. Beberapa masalah sosial dengan demikian lebih merajalela di masyarakat industri, dan yang lain terjadi di masyarakat yang kurang industri. Aksi sosial dan pekerjaan sosial adalah konsep yang terkait. Mereka merujuk pada tindakan atau pekerjaan apapun yang bertujuan membawa perubahan positif yang diinginkan dalam kehidupan orang-orang. Individu, kelompok sosial, atau komunitas dapat menemukan diri mereka dalam segala jenis ketegangan, keadaan psikososial yang sulit, dan dipengaruhi oleh kekuatan di luar kapasitas mereka.
Mereka disebut sistem klien. Mereka yang melakukan segala jenis upaya sistematis dan teliti untuk membantu klien membantu diri mereka sendiri disebut agen perubahan. Agen perubahan harus dipandu oleh prinsip-prinsip panduan mendasar dari metode aksi sosial atau pekerjaan sosial. Apakah agen perubahan bekerja dengan seorang individu, yaitu kerja kasus, kelompok sosial, yaitu kerja kelompok atau komunitas, yaitu organisasi sosial? Mereka harus mempertimbangkan prinsip dan pendekatan kerja dasar. Bagaimanapun, agen perubahan harus memainkan peran mereka sebagai katalis, pemimpin, penyelenggara, peneliti, pemandu, konselor, dan perantara, dan mereka harus melaksanakan tugas mereka dengan cara yang sesuai secara etis dan profesional. Mereka juga harus dilengkapi dengan pengetahuan yang sesuai tentang teori yang relevan dan pekat terhadap budaya sistem klien, situasi sosial atau komunitas, pengaturan kelembagaan, ekologi, dan dimensi lainnya. Sekian dan terima kasih.